Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ada apa, Bu? Bukannya Ibu ini non-muslim ya? Dari wajahnya sih Ibu nampaknya sudah menyimpan aroma-aroma syubhat dan bau-bau kristenisasi. Baik, apa tujuan Ibu? Apakah benar Ibu seorang muslimah dulunya? Saya latar belakang orang Islam. Sekarang saya sudah temukan jalan keselamatan. Jangan sambil longgak-lenggok seperti itu. Santai saja. Kira-kira Ibu bisa nggak kamu misalkan santai gitu, biar rileks, tenang. Kan Ibu ini mengaku seorang muslimah dulunya ya. Ya, kemudian Ibu menjadi seorang murtadin. Bukankah benar seperti itu? Nah, di sini kami ingin bertanya lagi dan mengkonfirmasi, apakah betul Ibu dulunya seorang muslimah? Jawab dulu ya. Saya latar belakang orang Islam. Sekarang saya sudah temukan jalan keselamatan. Oh, begitu ya. Kalau misalkan kami analogikan, ibaratnya Ibu ini sebelumnya seperti orang yang punya peta yang sangat lengkap, tapi sayangnya peta itu malah dibuang dan memilih jalan yang kemudian tanpa arah cuma karena papan petunjuknya itu bergambar atau berwarna, begitu ya. Kami di sini menjelaskan kepada Ibu ini, khususnya Ibu misionaris mungkin ya tepatnya, Islam itu bukan hanya ad-din semata. Jadi Islam itu merupakan sistem hidup yang menyelamatkan manusia dari dunia ini hingga akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tauhidnya itu sangat-sangat jelas. Pertama, Islam itu menyembah Tuhan yang satu tanpa sekutu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Kemudian ajaran Islam itu sangat-sangat tegas. Setiap dosa bisa diampuni dengan taubat, bukan dengan darah tentunya, bukan dengan tumbal, atau dosa kita diserahkan kepada orang lain kemudian meninggal dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi dalam Islam itu nyata pengampunan dosa itu ada oleh Allah sendiri yang mengampuni dosanya. Kemudian selanjutnya keselamatan itu konkret dalam Islam. Iman, amal soleh, kemudian kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat ke-124. Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selamatkan. Di surat Toha ayat ke-123. Kalau dulu Ibu mengklaim di agama Islam ya, menjadi seorang muslimah, bahwa ajaran Islam katanya tidak menjamin keselamatan, pertanyaannya kemudian, Ibu selama ini di Islam belajar apa? Ibu selama ini baca Al-Quran atau tidak? Sudahkah Ibu membuka ayat Al-Quranul Karim? Karena di Al-Quran itu banyak sekali bertaburan ayat Al-Quran terkait keselamatan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semacam ini, hal yang basic ini, Ibu tidak mengetahui, sungguh sangat terlalu menurut kami ya ikhwan. Ibu itu seperti orang yang duduk di dalam mobil mewah tetapi belum menyalakan mobil tersebut, sehingga Ibu ini mengatakan kepada orang lain bahwa mobil ini tidak menyala, padahal sejatinya mobil itu mobil mewah yang jelas bisa menyala. Hanya karena Ibu tidak bisa menyalakan mobil tersebut sehingga mengatakan kepada orang lain katanya tidak menyala. Nah, sama halnya Ibu mengaku muslimah tapi tidak tahu Al-Quran, namun mengatakan tidak ada keselamatan di dalam Islam, kan? Hemat kami ini sangat membingungkan, Kapila. Coba kira-kira Ibu mau tanya apa kepada kami? Mau tanya apa kepada umat Islam? Anda sudah ketemukan jalan keselamatan atau belum? Tuh kan, malah nanya lagi. Barusan sudah sangat jelas. Kami sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dijamin, Ibu. Gak percaya? Silakan buka Al-Quranul Karim. Yang pertama misalkan di dalam Al-Quran, agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat ke-11. Yang kedua, kalau misalkan kita melihat dalam Al-Quranul Karim, agama selain Islam itu ditolak di dalam surat Al-Imran ayat ke-85. Yang ketiga, petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan di dalam surah Toha ayat ke-123. Kemudian konsep keselamatan ada di dalam surat Az-Zumar ayat ke-61. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat ke-158.
Kabar gembira bagi orang yang kemudian beriman dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25, An-Nisa ayat ke-57, Al-Kahfi ayat 107, kemudian surah Maryam ayat ke-60, surat Al-Hajj ayat ke-23. Masih banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang bertaburan bagi orang yang beriman melaksanakan amal soleh akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka orang itu sebaik-baiknya manusia. Allah berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Maka orang tersebut oleh Allah akan dipastikan masuk ke dalam surga abadi di dalamnya. Jadi kami sudah memiliki keselamatan yang hakiki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu di sini harus paham ya. Awas Bu, mengatakan kepada umat Islam kemudian belum memiliki keselamatan, belum memiliki jalan keselamatan. Ayatnya sudah sangat jelas. Kami sudah sampaikan dengan komplit ayat-ayat, bahkan masih banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi jelas ya, umat Islam yang sudah jelas konsepnya, keselamatannya, jangan diajak lagi untuk keluar daripada Islam. Nauzubillahi min dzalik. Cari aja yang satu agama dengan Anda, namun beda aliran. Misalkan Oneness mengajak kepada Trinitas, atau mengajak kepada Unitarian misalkan, atau Protestan mengajak kepada Katolik. Jangan mengajak di luar agama Anda, wabil khususnya kepada agama Islam, karena di dalam Islam sudah memiliki konsep keselamatan. Kira-kira Ibu mau apa lagi? Mau apa lagi kira-kira? Kalau belum, saya kasih tahu, Anda dan saya mau ke surga hanya lewat Yesus Kristus Isa Al-Masih alaihissalam. Nah, ketahuan Ibu ini ternyata betul ngajak murtad ya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan Bu, jangan. Kata Nabi, iman seorang muslim itu jauh sangat lebih berharga, bahkan lebih besar, lebih mulia, lebih mahal harganya, melebihi bumi dan seisinya. Bayangkan, di dalam bumi ini banyak sekali yang terkandung. Ada emas, ada perak, ada permata, ada intan, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Tetapi kata Nabi, iman itu harganya lebih-lebih daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Jangan mengajak kepada umat Islam, karena tidak akan mau diiming-imingi walaupun dengan dunia, apalagi dengan mie bungkus misalkan ya. Makanya jangan seperti itu. Terus harus mengikuti Yesus begitu. Kalau mengikuti Yesus sebagai hamba Allah, sebagai nabinya Allah, kami ikuti. Bahkan setiap disebutkan nama Isa, kita seringkali mendoakan dengan mengucapkan alaihi salatu wassalam, baginya rahmat dan keselamatan Allah. Tetapi kalau mengikuti Isa sebagai Tuhan, mohon maaf, kami lebih memilih Allah sebagai Tuhan yang jelas menciptakan Isa, yang jelas menciptakan Yesus. Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam kami jadikan sebagai Nabi, hamba Allah, Rasulnya Allah yang kami kasih dan kami cintai. Adapun Allah yang kemudian menciptakan Nabi Isa yang kami sembah sejatinya. Jangan mengajak seperti itu ya. Pintar sekali Ibu ini ya. Kalau misalkan untuk misi memurtadkan Yesus dengan Isa itu disamakan. Tetapi kalau misalkan sedang debat kemudian terpojok, maka dikatakan Isa dan Yesus itu berbeda. Jadi Ibu ini sangat-sangat cerdas sekali, hebat kami ya Alhamdulillah. Jadi intinya Ibu masih mau ngajak lagi gitu. Al-Quran berkata, wa innahu Isa hadal siratal mustaqim. Ikutilah Isa dari jalan yang lurus. Alkitab berkata, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oke, mari bersama Yesus ke surga. Begini Bu, Yesus itu tidak akan pernah membawa ke surga tanpa izin Allah. Semuanya atas izin Allah, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang Maha menghendaki. Bahkan Allah yang menciptakan Nabi Isa, Yesus itu sendiri. Dalam kepercayaan kita, beliau Yesus atau Nabi Isa sebagai nabinya Allah, sebagai kekasihnya Allah. Jadi adapun kita masuk surga, bukan kita dibawa oleh Nabi Isa, tetapi atas izin Allah kita masuk ke dalam surga. Di sini Ibu hanya mencomot-comot ayat Al-Quran saja. Baca dong ayat selanjutnya. Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Lagian masa kita menyembah jalan? Misalkan Ibu pergi ke Jakarta dari Papua,
Papua tempat asal ibu, Jakarta tujuannya. Jalan itu pengantar, bukan tujuan. Jadi semua nabi-nabi Allah mengantarkan kita kepada Allah. Semua nabinya Allah menjadikan asbab agar kita taqarrub kepada Allah, agar kita usul kepada Allah. Jangan nyembah jalan, jangan nyembah nabi, jangan menyembah perantara, tetapi sembahlah yang tujuannya itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Semua nabi seperti itu. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim AS. Mereka hanya jalan agar umat datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya Bu di sini ya? Jadi Anda jangan mengajak kepada umat Islam agar keluar dari Islam, karena dalam Islam sudah memiliki konsep keselamatan yang hakiki dan sempurna. Baik, mungkin itu dulu. Semoga bisa menjawab apa yang kemudian ditanyakan oleh Ibu Muslimah yang katanya murtad, tetapi hemat kami sangat janggal juga ya kafilah, karena tidak ada di raut mukanya itu seorang Muslimah yang betul, tetapi dari awal juga kami melihatnya ada aroma-aroma syubhat dan kristenisasi ya kafilah. Mungkin itu dulu. Aku qouli hadza ala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.